Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nailisa Atta, semester 5 dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Di sini saya akan mempresentasikan bab komunikasi bahasa. Oke, di sini komunikasi bahasa yaitu suatu progres penyampaian pesan, ide, atau informasi dari suatu orang ke orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat utamanya. Bahasa ini bisa berupa bahasa lisan atau suatu percakapan yang bisa diucapkan atau bisa ditulis menjadi bahasa tulis. Nah, contohnya seperti percakapan sehari-hari, ketika menyapa teman, menanyakan kabar, atau berdiskusi di sekolah. Bisa melalui presentasi di sekolah, menulis surat, atau menyampaikan perasaan maupun kabar. Bisa melalui membaca buku, atau menerima pesan dari penulis melalui bahasa tulis. Bermain game online, komunikasi dengan pemain yang lain, atau bisa menggunakan bahasa yang telah disepakati untuk berkoordinasi atau berinteraksi. Hakikat komunikasi yaitu suatu proses pertukaran informasi antar individual melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum. Selanjutnya, komponen dalam proses berkomunikasi terdapat 3 hal, yaitu 1. Partisipan atau verbal, yang kedua informasi atau nonverbal, yang ketiga alat media atau visual. Yang pertama, partisipan atau verbal, tanpa hambatan, seperti komunikatif, pesan ini atau pesan dapat diterima dengan baik. Yang kedua, informasi nonverbal, yaitu seperti mengalami hambatan, miskomunikasi. Dalam berkomunikasi ini terdapat hambatan, suatu hambatan atau halangan, yaitu bisa dikatakan atau biasa disebut dengan miskomunikasi. Yang ketiga, alat media atau visual, seperti hambatan, situasi dan kondisi, ataupun kemampuan yang kurang dalam berkomunikasi. Hakikat bahasa. Hakikat bahasa ini dijelaskan terdapat 2 hal, yaitu sistem lambang dan sistem bunyi. Sistem lambang ini, bahasa merupakan sistem lambang yang kompleks, tersusun atas unsur-unsur seperti fonem, morfem, dan kata. Lambang-lambang ini mewakili makna dan konsep, memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dan berpikir. Yang kedua, sistem bunyi. Bahasa adalah sistem bunyi yang diatur oleh aturan tertentu. Aturan ini menentukan bagaimana bunyi-bunyi tersebut diorganisasikan menjadi kata-kata dan suatu kalimat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar. Fungsi-fungsi bahasa terdapat 4 bagian, yaitu 1. Fungsi informatif, yang kedua fungsi ekspresif, yang ketiga fungsi direktif, yang keempat fungsi estetis. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu memberikan informasi, menjelaskan fakta, dan menyampaikan pengetahuan. Yang kedua, fungsi ekspresif, yaitu menyampaikan atau menyatakan suatu perasaan, emosi, dan sikap manusia atau seseorang. Yang ketiga, fungsi direktif, yaitu memberikan perintah, permintaan, atau suatu instruksi. Yang keempat, yaitu fungsi estetis, menciptakan keindahan dan estetika melalui suatu bahasa. Nah, kesimpulannya, bahasa adalah suatu komunikasi yang luar biasa. Ia memungkinkan manusia untuk berpikir, berinteraksi, dan membangun dunia yang lebih baik.
Pemahaman tentang hakikat bahasa dan fungsi dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sekian dan terima kasih bagi yang telah menyimak presentasi kami. Terdapat tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.